Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita tidak akan membahas dulu mengenai database. Di video kali ini saya mau nge-share bagaimana cara membuat double list seperti ini ya. Nih kalau misalkan kita pilih satu geser ke kanan, atau misalkan kita pilih dua geser ke kanan, nah kita bisa submit sesuai dengan data yang kita pilih ini ke form untuk diproses ya. Untuk itu kita akan mulai membuat double list ini setelah yang satu ini. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat kodenya. Jadi teman-teman, ini kita akan menggunakan hanya HTML dan JavaScript saja. Kita tidak akan menggunakan library jQuery ataupun lainnya supaya lebih simple ya. Ini kita pertama bikin dulu filenya, double list.html, karena kita akan membuat file HTML. Oke, setelah ini muncul, tekan Ctrl B supaya tertutup ya jendelanya. Kita buat tag HTML. Nah, nanti di VS Code akan memberikan sugesti ya ke kita untuk memilih yang mana. Kita akan pilih yang ini. Kita akan beri nama double list. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah kita bikin. Kita klik kanan, kita buka dengan live server. Oke, sudah terbuka live servernya. Nah, kita akan bikin dulu form name-nya misalkan app report, form report ya. Oke, di dalam form report ini kita tidak akan menggunakan CSS dulu yang ribet. Nah, kita bikin simple aja menggunakan table ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri dengan yang tampilan yang lebih baik ya. Ini kita bikin table tr td. Nah, di sini list bahasa pemrograman misalkan seperti ini. Nah, di atasnya ini kita bikin dulu H1. Headingnya pilihlah bahasa pemrograman kesukaan kamu. Misalkan seperti ini ya. Kita save. Nah, ini sudah muncul. Begitu di save. Nah, ini kita tambahkan satu lagi td di sini ya. Td. Nah, di dalamnya kita bikin ini tabelnya kita bikin 100% ya. Width kita bikin 100% supaya ke kanannya maksimal. Nah, kemudian di sini kita bikin table lagi. Bikin table tr. Nah, td. Nah, td pertama kita bikin sebuah select. Namanya cbo bahasa. ID-nya juga sama, cbo bahasa. Samain aja. Nah, optionnya ini multiple. Size-nya saya bikin 10 supaya ke bawahnya lebih panjang ya, 10 karakter lah. Option. Nah, optionnya di sini value 1. Misalkan saya bikin Java. Nah, teman-teman tekan shift alt sama panah ke bawah ya untuk menduplikat. Ini ubah jadi 2. Misalkan ini ubah jadi PHP. Lakukan hal yang sama, ini jadi 3. Ini misalkan golang. Ini misalkan Ruby double B ya. Ruby kalau misalkan ini MySQL, walaupun bukan bahasa pemrograman, ini contoh aja ya. 4
Nah, oke, value-nya 12345 ya. Optionnya gini, kita save. Nah, sudah tersimpan. Nah, di sini kita bikin satu CSS sedikit lah. Style. Nah, kita bikin double list ini ya. Ininya min width-nya kita bikin 300 px. Nah, di sini tinggal bikin kelas double list. Nah, sudah geser kan? Oke, kita tambahin TD satu lagi. TD. Nah, di sini kita bikin button ya. Button. Tipenya button. Ini panah ke kanan. Kemudian kita ALT shift panah ke bawah untuk duplikat. Kita ubah menjadi panah ke kiri. Kita set. Nah, ini ke kanan ya, harusnya nanti ke bawah kalau misalkan sudah ada TD satunya lagi. Yang satunya lagi kita copy aja biar gampang ya, dari atas copy ke bawah sini. Nah, ininya kita hilangkan karena memang nanti buat CPO bahasa select. Nah, ini terpilih maksudnya select. Nah, ini yang terpilih sama ini. Oke, kita save. Nah, ini berarti kurang width. Nah, kita bikin width-nya, kita bikin 50%. Nah, supaya ke bawah ya. Tuh, bagus. Supaya kita bisa geser. Sekarang ini belum fungsi, kita belum bikin JS-nya. Satu lagi kita bikin untuk button ya. TD button, tipe button, ininya submit. Kita save. Dia berada di kanan, harusnya dia berada di bawah. Harusnya ini kita bikin seperti ini. Kita bikin ini di dalam TR ya, supaya dia ke bawah. Nah, ini pindahin ke bawah. Teman-teman tinggal ALT panah ke bawah, nanti bisa digeser langsung. Nah, kemudian kalau mau ngerapihin, klik kanan, format dokumen. Langsung rapih ya. Oke, kita save. Nah, dia pindah ke bawah, tapi ini jadi tidak beraturan ya. Kita rapihkan lagi supaya ini dianggap sebagai sebuah button. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal buat JS-nya. Buat JS-nya boleh di bawah tabel atau di bawah form, maupun di luar juga boleh, ataupun di atas juga masih bisa. Saya ingin bikin di sini aja. Nah, untuk JS-nya kita akan gunakan murni JS, tidak menggunakan jQuery ya. Jadi kita pertama bikin function change member. Jadi, nah, change member ini fungsi yang akan kita panggil nanti ke sini ya, supaya ketika kita klik nanti bisa pindah ke kanan sini. Nah, di sini kita perlu 3 parameter. Nah, di sini start maksudnya dimulai dari berapa. Kemudian sumber. Nah, berarti kita akan mengambil nanti sumbernya dari misalkan yang kiri ke yang kanan, ataupun dari yang kanan ke yang kiri. Sini tujuan, target lah, target. Nah, setelah itu teman-teman kurung kurawal ntar. Nah, di dalamnya teman-teman kita bikin dulu sebuah tem ya, untuk menyimpan data yang akan kita hapus nanti. Tem ID sama dengan kita kosongkan dulu. Ini datanya kita isi nanti di dalam loopingnya. For. Nah, kita akan isi for-nya ini dari parsingan ini ya, start. Kita konversi dulu ke integer, parse integer dari start. Nah, dari atas sini kita parsing ke sini.
titik koma. Nah, kemudian di sini i kurang dari. Nah, yang akan kita looping adalah sumber. Berarti di sini sumber, karena yang ada datanya adalah sumber. Sumber dot length. Nah, jadi panjangnya berapa? Nanti untuk mendapatkan jumlah data ini kita nih. Nah, setelah itu i-nya kita plus. I plus plus. Oke. Nah, di dalamnya karena kita sudah mendefinisikan sumber, sekarang kita definisikan kondisinya. Jadi kita akan memilih yang terseleksi. Nah, di sini kita bikin kondisi if sumber dot option. Nah, optionnya apa di sini? Nah, optionnya adalah i ya. Optionnya i. Nah, kemudian ininya selected. Jadi kita jika si sumbernya ini terpilih, nah baru dia akan action ke selanjutnya. Kalau misalkan tidak terpilih, tidak dilakukan apa-apa. Nah, setelah ini sumbernya kita kasih kondisi, nah sekarang kita tentukan targetnya. Target dot option. Nah, optionnya kita akan ngambil dari target dot length. Nah, supaya nanti berada di bawahnya ya. Nah, sama dengan kita bikin new option. Nah, disinilah kita akan ambil dari sumber dot option ini i. Nah, dot text. Nah, kemudian kita ambil dari sumber dot option i, karena tadi yang kita inian i, ada dot value. Ini untuk mengisi value-nya. Oke, habis itu titik koma. Nah, setelah itu kita supaya nanti ketika kita pilih ke kanan ini otomatis terseleksi, kita bikin supaya target yang kita geser ke kanan ini otomatis terseleksi kayak gini nih. Nah, kita tentukan dari sini target dot option dot target dot length. Nah, min 1. Nah, ini dot, karena kan indeksnya dari 0 ya. Selected sama dengan true. Nah, ini supaya nanti di kanan dia langsung otomatis terseleksi. Nah, setelah itu kita masukkan ke tem ini untuk data yang akan kita hapus. Tem ID sama dengan tem ID plus. Nah, kita kasih delimiter koma ya. Nah, habis itu i-nya kita simpan ke sini. Oke, ini sudah. Nah, setelah itu kita di luar loopnya kita akan delete. Data delete sama dengan, nah dari data delete kita akan split ya. Kita akan tem id dot split. Nah, splitnya apa? Tadi kan kita bikin koma ya. Yang ini yang tadi nih. Sudah kita bikin koma. Nah, dari split itu kita bisa melakukan looping for, kita bikin i lagi sama dengan, nah dari data ini, data delt ini, data delt dot length. Nah, udah ketemu panjangnya, kita kurangi dengan 1 karena memang indeksnya dari 0 ya. Titik koma, ini i min. Oh, ini kurang nih, sorry ya. I lebih besar dari 0, titik koma, i min. Min. Oke. I ambil dari panjangnya, i lebih besar dari 0, i min. Oke. Nah, setelah itu kita baru sumber dari atas ini nih. Nah, sumber kita hapus. Dot option. Nah, ini kan i nih indeksnya. I. Nah, ini
sebelum kasih i karena kita pakai data del ya, supaya dia bisa kehapusnya yang terseleksi aja sama dengan nol. Oke, simple seperti ini sih. Nah, sekarang kita pasangkan ke sini. Kita bikin on click. Nah, kita ambil ke sini. On click, kurung buka. Kita mulai dari 0. Sumbernya adalah ini. Berarti dokumen dot. Dia berada di form apa? Ini nimnya ini. Dot form ini. Dot yang kita ambil adalah ini CPO bahasa ya. Nah, kemudian targetnya masih sama nih. Bukan CPO bahasa tapi targetnya adalah ini. Bahasa select. Nah, ini tinggal kita ubah aja tujuannya. Oke. Ini kita enter biar lebih jelas ya. Nah, ini kita copy lagi ke bawah, tinggal dibalik nanti di bawah. Ini kita pilih ke yang bawah, button ini. Nah, ini sama. Kita turunkan tes. Nah, ini kita tukar nih. Ini ke sini. Sorry. Ini ke sini, kemudian yang ini ke sini ya. Jadi ketika nanti dibalik, klik ini dia akan kembali ke yang sumbernya ini. Kita save. Oke. Nah, kita coba ya. Kita refresh lah. Oke, Ruby klik kanan. Oke, berhasil ya. Ini kita select 2. Geser ke kanan. Oke. Yang dari kanan kita geser ke kiri semua bisa. Kita pilih semua. Geser kanan. Oke, bisa ya. Kita klik 2 saja dari kanan, balikin ke kiri. Oke, bisa. Yang PHP. Oke, kita balikin lagi hanya 1. Oke, ini sudah oke ya. Tombolnya sudah berfungsi dengan baik ya, sesuai. Nah, sekarang kita akan tambahkan submitnya. Jadi ketika di submit ini kondisinya seperti ini nih. Kalau kita submit nanti yang kepilih kan hanya 1. Kita harus bikin seolah-olah setiap kali dia klik ini akan diseleksi semua yang sebelah kanan ya, supaya ketika di submit akan selalu semua yang di sebelah kanan tersubmit ya. Nah, caranya kita bikin satu function lagi. Function submit form. Namanya bebas, nggak harus submit form, ini hanya inian saya saja ya. Nah, kita bikin target, kita ambil dari yang ini ya. Mana nih? Mana gak kelihatan. Nah, ini nih. Kita ambil dari sini ya. Kita langsung aja deh. Nah, bisa teman-teman mau bikin dinamis, silahkan kayak tadi nih dibikin di sini. Saya bikin langsung aja. Nah, kita bikin looping lagi untuk menyeleksi ini ketika kita klik submit. For i sama dengan 0. Nah, kemudian i kurang dari ini target dot length. Nah, habis itu i plus plus. Oke, sampai sini kita tinggal pilih nih target dot option. Nah, optionnya ini kita harus bikin terseleksi. Nah, yang ada ini kan semuanya nih, berarti kita semua i dot selected sama dengan true, supaya dia terseleksi terus ya ininya. Nah, baru di sini kita tambahkan alertnya form tersubmit seperti ini ya. Ini hanya contoh aja. Ini kita ambil ke sini, on click, kita paste ke sini. Oke, tinggal kita save. Nah, kalau misalkan kita pilih 2 ini, 3 deh, terus kita seleksi seperti ini, kita submit tuh.
semua terseleksi sih sebelum disubmit formnya. Ini sudah terseleksi terlebih dahulu. Oke, gampang ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai ini untuk biasanya list-list seperti ini digunakan untuk report, terus pemilihan-pemilihan. Ini sangat cocok dibandingkan dengan hanya satu list, kemudian teman-teman satu-satu gitu, nggak kelihatan nanti. Kalau dipilih ke kanan seperti ini akan lebih menarik buat pengguna ya. Saya rasa itu di tutorial kali ini. Jadi kesimpulannya teman-teman sudah bisa menggunakan double list hanya dengan bermodalkan JavaScript saja. Kalau teman-teman pengen lebih bagus ya teman-teman menggunakan jQuery, terus ininya CSS-nya yang bagus tampilannya. Nah, jadi challenge-nya buat teman-teman yang mengikuti tutorial ini, silakan teman-teman modifikasi. Di sini tambahkan filter untuk mencari. Nah, untuk mencari list yang sumber. Jadi misalkan ini ada banyak, jadi di atas ini ada input untuk pencarian. Setelah dapat bisa digeser ke kanan. Itu lebih bagus. Kemudian untuk tampilannya teman-teman silahkan perbaiki dengan yang lebih bagus, bisa dengan Bootstrap ataupun yang lainnya supaya lebih bagus tampilannya. Oke, nanti sumber codingnya saya taruh di deskripsi ya, teman-teman bisa ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.